gampang. Kita ada di klasis yang susah. Kita beda dengan yang ada di Waropen, dengan yang ada di Yapen. Dari sisi letak geografis, kondisi ekonomi jemaat dan pemerintahan, kita cukup sulit Bapak Ibu. Pelayanan kita ada di wilayah pelayanan gereja yang cukup sulit. Baik dari sisi finansial, keuangan, dari sisi hubungan, transportasi, komunikasi, kita ada di wilayah yang secara geografis sangat sulit. Bapak Ibu, di wilayah yang sulit seperti ini, tidak ada yang bisa bantu kita. Kita tidak bisa berharap banyak kepada orang luar untuk datang bantu kita. Yang bisa bantu kita punya kesusahan kita sendiri. Itu yang pertama. Nanti baru orang dari luar datang bantu kita. Tapi yang paling pertama dan itu jadi modal kita dalam kehidupan persekutuan kita bantu kita sendiri. Terlebih khusus dalam kehidupan persekutuan di wilayah ini. Bapak Ibu, periode kepemimpinan setiap periode itu berganti-ganti orang dengan karakter, cara kepemimpinan yang juga berbeda-beda. Kami yang memimpin di tahun dan periode ini juga punya karakter yang berbeda dengan yang pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam hal pelayanan ini, kita ada dalam visi dan misi yang sama. Tidak ada yang beda. Kami yang memimpin di periode ini melanjutkan apa yang dilakukan oleh para pemimpin yang lalu. Apa yang pemimpin yang lalu lakukan tidak baik, kami tidak boleh lakukan. Kami harus perbaiki. Apa yang mereka lakukan baik, kami harus teruskan dan tingkatkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada, kita harus bekerja sama. Hal yang penting yang saya perlu kasih ingat untuk kita semua, jangan membanding-bandingkan dan membeda-bedakan pemimpin dalam gereja ini. Jangan Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah maju kalau kita membanding-bandingkan dan membeda-bedakan pemimpin dalam gereja ini. Setiap orang memimpin menurut waktu Tuhan untuk dia. Hari ini saudara-saudara, pendeta, guru jemaat, penginjil, PHMJ, majelis, saudara dipimpin oleh orang-orang ini. Mereka juga saya pimpin dalam tanggung jawab sebagai sinode. 5-10 tahun ke depan, mereka ini nanti akan memimpin. Kami menjadi orang-orang yang dipimpin. Itulah waktu Tuhan untuk masing-masing orang dalam pekerjaan ini. Ya. Jadi di saat kita dipimpin, mari beri diri dipimpin. Supaya ketika saudara memimpin, saudara juga bisa mengatur, orang lain yang memimpin juga mengikuti apa yang saudara arahkan. Itu siklus kita dalam pelayanan. Tidak ada orang hebat dalam gereja ini Bapak Ibu. Kita semua sama. Hanya posisi, jabatan dan kesempatan. Menurut waktu Tuhan untuk masing-masing orang. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya selaku anggota sinode wilayah di wilayah 4. Kalau teman-teman klasis bilang tadi mereka mempelajari, saya juga mempelajari wilayah ini. Dan saya pun juga baru melaksanakan tugas di periode ini. Karena saya juga jalan keliling Bapak Ibu. Untuk mengenal karakteristik klasis, mengenal karakteristik jemaat-jemaat dan juga pelayan-pelayan yang ada di wilayah ini. Itu yang saya bilang di bagian awal tadi Bapak Ibu. Kita harus baku-bantu. Kita semua punya keterbatasan. Cukup banyak hari ini sinode datang sampai di wilayah ini. Bapak anggota Wakil Ketua 1 Sinode sebagai pimpinan harian, juga ada anggota wilayah 3. Mereka hadir sampai di wilayah kita. Mereka sudah lihat kondisi kita. Mereka sudah tidur sama-sama dengan kita di klasis ini. Mereka ikut di ketemu tempat mencari. Itu maksud saya supaya ketika besok kita orang bicara di sinode, mereka sudah datang dan lihat sendiri. Dan ini sudah merupakan satu langkah bersama kita. Kita semua Bapak Ibu,
Bukan saya sendiri, bukan kelas sendiri, kita semua. Mereka bisa hadir di sini. Ya. Kita berharap ini satu langkah awal yang baik. Kehadiran mereka langsung ada di wilayah ini. Untuk melihat kondisi kita, apa yang menjadi masukan dari kita di jemaat-jemaat, di klasis, ya. Itu sudah mereka dengar langsung. Karena sesudah selesai dengan temu raya ini Bapak dan Ibu, kami pada Petrus Sinode lengkap itu akan melakukan rapat evaluasi. Kami akan memasukkan semua laporan-laporan yang kami jumpai, secara khusus kami tim 2 di 15 klasis, di 25 titik selama 50 hari kami jalan. Itu kami akan masukkan laporan. Bukan hanya menyangkut penjemaatan tentang aturan-aturan ini, tapi juga kondisi kehidupan jemaat di mana kami berkunjung ke sana. Dan khusus kita di wilayah ini punya catatan tersendiri untuk kami tim, untuk mendapat perhatian serius dari sinode. Karena itu ketika kemarin Ibu Reri tanya, Pak BPS sampai di kolam, kan saya berenang di kolam. Itu penting. Supaya sesuatu yang mau kita lakukan, kita tahu kondisi real di lapangan seperti apa. Jadi, teman-teman pendeta terutama yang ada di wilayah kan tidak banyak. Jadi harus baku topang satu dengan yang lain. Ya. Tidak ada perbedaan di antara keturunan pelayan. Ya, semua sama. Semua pemimpin di setiap waktu dan periode ada kelebihan dan kekurangan. Semua orang memimpin pada waktunya menurut waktu Tuhan. Ya. Jadi siapapun pemimpin hari ini, mari kita bekerja sama. Mari kita jauhkan segala perbedaan-perbedaan. Kita ada di wilayah seperti ini Bapak Ibu. Kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu PHMJ pun demikian. Kita harus baku-baku. BPK di periode ini akan berusaha semampu mereka. Dan khusus untuk ketua dan sekretaris ini orang baru di wilayah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bantu mereka, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Jadi harus topang mereka. Kita tahu persis semua kesulitan yang kita hadapi di wilayah ini. Dalam hal mau antar setoran berapa, BBM yang harus beli setoran, yang harus beli dikeluarkan berapa. Kita tahu semua itu. Karena itu Badan Pekerja Klasis secara khusus, ya kami juga sudah berkoordinasi untuk mengambil beberapa langkah-langkah untuk bisa menopang teman-teman yang mau store itu. Kira-kira bagaimana cara supaya mereka bisa ada yang terdekat untuk bisa mereka datang dan store di situ. Tidak bisa semua langsung ke Poiwai. Berapa setoran yang dong bawa, berapa BBM yang harus dorang pakai. Ini bagian yang juga dipikirkan. Karena itu seperti yang tadi Pak Ketua Klasis sampaikan, itu juga langkah yang kita akan usahakan. Supaya ada titik-titik tertentu yang beberapa jemaat terdekat itu bisa datang store di situ. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bekerja sama. Dalam hal prosentase derma setiap hari Minggu kita harus bikin. Seberapa sedikit pun derma itu tetap kita prosentase. Supaya setiap bulan itu bisa disetor. Atau dalam momen-momen pertemuan seperti ini itu bisa disetor. Bapak Ibu dulu waktu kami Yapen Selatan dengan Yapen Timur itu masih jadi satu klasis, saya bisa jalan 1 bulan untuk kumpul setoran-setoran jemaat. Karena memang kami jauh waktu itu. Sekarang ini sudah ada HP yang canggih, tinggal SMS banking. Tahun 99 saya jalan kumpul derma sampai di Aisau sana. Tinggal juga 1 minggu di sana. Ada hubungan dulu baru pulang. Sekarang speed banyak. Tapi itulah kondisi kita. Suka duka kita. Kita alami, kita hadapi bersama. Ya. Dan memang kita yang harus baku bantu kita Bapak Ibu. Cerita ini tidak ada di teman-teman di klasis kota. Di sana semua serba mudah.
Bersyukur kita hari ini beberapa fasilitas pemerintah itu bisa kita manfaatkan. Jadi itu yang saya minta pertama, kita harus baku-baku. Baik itu sebagai pelayan-pelayan di jemaat, PHMJ, untuk teman-teman majelis yang baru, BPK tolong didata secara baik, berapa jemaat yang belum peneguhan dan pelantikan diatur, supaya majelis-majelis yang baru segera mereka bisa bekerja. Apa yang menjadi kesulitan yang dihadapi oleh klasis, selalu kami komunikasi, Bapak Ibu. Juga teman-teman yang lain. Jadi, mari kita bekerja sama. Ya. Langkah-langkah apapun yang diambil oleh klasis, mari kita coba ikuti dengan baik. Supaya saling mendukung, saling menopang. Dalam semua hal, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu persis, di periode-periode yang lalu itu juga ada kurang-kurang banyak. Tapi itulah kondisi kita, Bapak Ibu. Saya pendeta yang juga pernah mengalami gaji diputihkan. Gaji, Bapak Ibu, bukan honor. Dan itu bukan 1-2 bulan. Diputihkan, Bapak Ibu. Karena gereja tidak mampu untuk bayar. Kami terima saja. Kami sukacita saja. Jadi teman-teman yang mungkin bekerja di periode-periode yang lalu, mungkin ada hak-hak saudara yang BPK di periode lalu tidak bisa bayar donasi, saya minta dengan hormat kita mengerti keadaan dan situasi ini. Teman-teman BPK yang bekerja di periode ini pun juga mereka terbatas. Itu kondisi yang ada. Jadi kita baku mengerti kita orang, Bapak Ibu sekalian, supaya pekerjaan ini bisa jalan. Dan sedapat mungkin dalam periode pelayanan kita, bagian yang harus kita perbaiki. Yang harus kita benahi. Apa yang menjadi hak-hak yang harus diberikan. Jangan ditahan. Semampu kita, Bapak Ibu. Kita bekerja semampu kita. Yang kita sudah tidak mampu untuk kerja, berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang selesaikan. Semampu yang kita lakukan, mari kita lakukan. Selaku BPS wilayah, ya Bapak dan Ibu, saya juga terbatas. Tidak semua kondisi dan keadaan Bapak dan Ibu saya bisa menjawabnya. Tidak semua. Sinode dalam kondisi dan keadaan hari ini Bapak Ibu, juga mereka sangat terbatas. Jadi seperti yang dilaporkan oleh Pak Ketua Klasis, saya BPM wilayah yang belum kasih laporan kepada bendahara. Saya bilang nanti itu ketemu muka dengan muka baru saya bicara. Karena kondisi kita beda-beda, Bapak Ibu. Jemaat yang lain, WA di grup turut perintah semua jalan selesai. Itu tidak. Karena masing-masing wilayah punya kesusahan sendiri-sendiri. Ya. Karena memang untuk membayarkan jaminan hidup itu dibutuhkan biaya dalam jumlah yang sudah ditentukan. Dan memang sampai hari ini itu belum mencukupi, Bapak Ibu. Tetapi yang jelas apa yang menjadi evaluasi dari kami tim itu akan kami sampaikan dalam rapat Badan Pekerja Sinode. Sehingga prioritas perhatian sinode juga akan kami arahkan kepada klasis-klasis yang memang sangat membutuhkan. Ya. Jadi saya sangat berharap kita kerjasama. Apapun yang menjadi kesusahan Bapak Ibu, teman-teman pelayan PHMJ, mari kasih tahu ke klasis. Mari klasis juga kasih tahu ke saya. Supaya kita sama-sama cari solusi, kita sama-sama cari jalan keluar. Ya. Apapun kendala yang dihadapi. Kita harus tetap menjaga hubungan baik, kerjasama yang baik. Karena itu menjadi modal kita untuk bisa bekerja bersama-sama. Susah senang, tapi kalau kita hidup baku sayang, kerja baik, semua baik-baik saja. Biar hari ini tidak ada makan juga tidak apa-apa. Yang penting semua hidup baik-baik, baku sayang. Dalam pekerjaan
di medan yang seperti ini Bapak dan Ibu, itu yang kita butuhkan. Uang itu nomor 2 atau nomor sekian. Tapi kehidupan lain, perhatikan lain, itu yang paling penting. Lain topang lain, itu yang paling penting. Sekalipun mungkin kita tidak bisa saling membantu sepenuhnya, tapi dengan perhatian, dengan komunikasi yang baik, itu sudah menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi medan yang berat ini. Jadi di medan yang berat seperti ini Bapak dan Ibu, tidak bisa masing-masing cari jalan. Tidak bisa. Kita harus berjalan bersama-sama. Susah senang sama-sama. Itu yang harus kita memotivasi kita ya, dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 2-3 hari ini. Kami bisa datang dan melihat kondisi dan keadaan kita di wilayah ini. Tapi juga secara khusus dengan teman-teman, bareng pekerja klasis, teman-teman POG, ya. Mari kita komunikasi terus apa yang menjadi kesulitan-kesulitan saudara-saudara. Saya juga tetap mengkomunikasikan itu ke Sinode. Dan secara khusus untuk peningkatan ekonomi jemaat itu menjadi hal yang akan kami sampaikan dalam rapat para pekerja Sinode. Karena itu saya juga mohon kerjasama teman-teman di jemaat-jemaat, potensi-potensi yang ada, tolong dibina secara baik, dipertahankan, apa yang harus ditingkatkan, bagian mana yang bisa Sinode bantu, itu saudara-saudara juga sampaikan. Ya. Pertama lewat komunikasi Sinode dengan Kementerian Sosial, itu yang sangat kita berharap ada perhatian khusus untuk kita di wilayah ini. Dan itu juga pesan yang disampaikan oleh Pak Ketua Sinode kepada saya ketika kemarin di Biak. Tolong kalau sampai di Waropen Atas, lihat apa yang menjadi potensi mereka dan tolong usahakan bisa bawa sambal. Contoh, apakah itu ikan kah, kepiting kah, apa yang bisa dikembangkan di sini. Itu yang kami upayakan untuk bisa membawa sampel atau contoh tadi ketika besok nanti kami pulang, supaya itu menjadi laporan lengkap kami kepada para pekerja Sinode, sehingga nanti tindak lanjut dari hasil itu seperti apa juga akan kami komunikasikan dengan klasis dan juga teman-teman di sini. Saya pikir itu ya Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap menjaga kebersamaan, itu yang penting dalam pelayanan ini. Saya di Serui itu berkantor di kantor klasis. Jadi Bapak Ibu teman-teman PHMJ majelis kalau ada turun ke kota bisa mampir-mampir ke klasis juga supaya kita bisa saling berbagi komunikasi. Ya. Ada hal-hal tertentu yang Bapak dan Ibu perlu sampaikan, saya selalu ada di kantor di hari kerja. Kalau saya tidak ada di Serui berarti saya ada di Jayapura. Tapi kalau tidak ada kegiatan di Jayapura saya lebih banyak di Serui. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu, teman-teman pendeta, tim jemaat, penginjil, dan juga teman-teman BPK. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dalam kegiatan Temu Raya ini. Dan saya percaya ini menjadi langkah awal yang baik bagi kita untuk menata seluruh tugas-tugas pelayanan kita ke depan di klasis Waropen Atas ini. Demikian, terima kasih, saya kembalikan.